Ya, salam cuan rekan-rekan. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa saham di sektor bank. Ya. Ada BGTG, BNI, Agro, dan ada dua yang sektor yang kita perlu perhatikan, yaitu ada saham Unilever dan WSKT. Sebelum masuk ke dalam pembahasan sahamnya, kita akan menawarkan suatu membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti grup tersebut akan diberikan rekomendasi yang bersifat swing trade, mana akan diberikan rekomendasi saham-saham yang baru akan memulai uptrend, sehingga tentu akan resiko akan rendah dan reward akan tinggi. Jadi di sini kita tidak masuk ketika candle sudah naik tinggi, namun sebelum saham tersebut memulai kenaikan yang tinggi, kita sudah masuk lebih dulu. Jadi marilah kita maksimalkan profit kita. Jadi tidak perlu naik tinggi baru kita masuk, dan itu akan membahayakan portofolio kita. Nah, saham yang pertama kita akan melihat Bank Ganesha atau BGTG. Di sini kita lihat BGTG di awal bulan November sudah mengawali uptrend ya. Nah, di sini BGTG mulai keluar dari pola downtrend, yaitu pola falling wedge. Nah, di sini dia keluar, kemudian koreksi dan berhasil rebound dan memulai uptrendnya dengan membentuk higher high, menyentuh resisten 242, dan sekarang sedang bergerak sideways di atas support 214. Jadi untuk BGTG, bila rekan-rekan sudah entry di kisaran di bawah 200, bisa terus untuk melakukan hold. Lakukan hold selama dia bertahan di atas 214, dengan target dia akan menguji lagi resisten 242 dan kemudian lanjut ke resisten berikutnya yang ada di 264. Dan di sini kita lihat di uptrendnya kali ini, volumenya juga ikut naik, yang artinya kenaikannya cukup bagus, sangat bagus, didukung akumulasi. Sedangkan dari MACD-nya juga kita lihat untuk BGTG sudah di area positif, volume juga bagus, meningkat. Dan dari pergerakan candlenya juga sudah membuat higher high. Jadi untuk uptrend kali ini sangat bagus untuk BGTG. Jadi sangat besar potensi BGTG untuk bisa lanjut ke 264 selama dia bisa bertahan di atas supportnya di 214. Nah, bila rekan-rekan masuk ke dalam grup membership dari Rob Chameleon Trader, ini akan sudah diberikan alert untuk memantau Bank Ganesha ketika dia bisa keluar dari downtrend. Nah, kita buy on weakness mulai dari 27 Oktober kita start mulai buy on weakness. Nah, di sini adalah potensi kemarin kita ada
mulai masuk di Bank BGTG sebelum akhirnya di bulan November ini BGTG akhirnya bisa naik memulai uptrendnya. Jadi di kisaran 180-an dan sekarang high-nya sempat 242-an ya. Nah, saham berikutnya itu Bank Maybank. Nah, Bank Maybank di sini dapat kita lihat juga sudah confirm keluar dari area downtrend. Di sini juga dapat kita lihat volumenya juga besar, menembus downtrend, jadi confirm masuk uptrend. High pun sudah sempat menyentuh resisten 400, namun dia masih agak tertahan di area resist 372 sampai 384 karena di sini juga perlawanan dari seller cukup kuat ya, karena ini area juga masuk area resist kuatnya. Kita harapkan ke depan Bank Maybank bisa berkonsolidasi atau sideways beberapa hari dan kemudian untuk bisa lanjut naik menembus 400 menuju area resist berikutnya di 428 dan 452. Di sini dapat kita lihat uptrendnya sangat strong ya. Di sini akumulasinya juga bagus, volumenya meningkat drastis. Dan di sini dapat kita lihat MACD-nya menandakan bahwa kenaikan kali ini sangat bagus. Nah, ini bila sudah masuk di grup membership, ini mendapat alert masuk di BNI di 8 November, di candlenya masih seperti ini. Kita sarankan untuk mulai masuk di Bank BNI, dimana sekarang berhasil keluar dari downtrend dan sempat naik ya, menyentuh angka tertingginya di 406. Namun sekarang terlihat Jumat kemarin ada koreksi ya, karena di sini ada area resistennya yang di 372 sampai 344. Kita akan tunggu beberapa hari. Nah, kita harapkan BNI bisa lanjut naik ya, menuju lanjut uptrendnya, menuju menembus kembali 400 dan mencapai minimal ke 428. Nah, kemudian kita akan berpindah ke saham Unilever. Nah, ini Unilever akhirnya di bulan Oktober bisa naik ya setelah berbulan-bulan mengalami koreksi yang terus-menerus. Nah, di bulan Oktober dia mulai naik ya, mulai di markup dan memulai wave 1 kenaikannya. Nah, ini ada koreksi wave 2 turun, dimana koreksi ini akhirnya tertahan ya, di area supportnya di 4340 sampai 4480. Dan kemarin di hari Kamis mulai rebound dan membentuk, ada potensi untuk Unilever membentuk uptrend, confirm untuk uptrend. Nah, ini confirm uptrendnya di jangka menengah. Ini akan mulai confirm uptrend bila Unilever bisa confirm menembus resist di 5275
dan menyentuh 57. Nanti begitu hal ini terjadi, ya kan di Unilever akan confirm, ya akan benar-benar uptrend. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum mengambil ketika mencapai support ini, bisa buy weakness, dan kemudian bisa skenario ini bisa terjadi, yaitu dimana Unilever akan start mulai rally kembali. Pertama, target terdekat dari Unilever dia akan menguji ke resisten terdekatnya di 4890, dan kemudian 5275. Bila sanggup tertembus, ini Unilever akan confirm langsung masuk dalam uptrend. Di sini dapat untuk volume, di sini dapat kita lihat emang ketika koreksi dia turun tanpa volume. Dan kemudian dari Kamis minggu lalu, nih, volume kembali meningkat. Nah, kita harapkan ini 2-3 hari dia cooling down, koreksi, kemudian bila masih bertahan di atas support ya, minimal dia di 4340, namun kita harapkan dia Unilever bisa stay tetap di atas 4480, dan potensinya untuk dia rebound untuk menguji lagi area resist 4890. Nah, bila dari MACD-nya ini dapat kita lihat ketika dia masuk di area support 4340 dan 4480, terlihat tekanan jualnya terlihat sangat bisa ditahan, jadi turunnya tidak terlalu tajam, dan di MACD-nya pun juga terlihat memang tekanan jualnya sudah berangsur mereda ketika dia masuk ke area support ini. Jadi kita akan tunggu koreksi ini manfaatkan kesempatan kedua. Ini pertama ketika dia masuk ke area support ini, kedua kesempatan kedua masuk untuk kuartal kedua di Unilever ya, ketika dia koreksi 2-3 hari ini ada chance kedua untuk masuk sebelum Unilever bisa naik menuju ke resist berikutnya di 4890. Nah, bila tergabung dalam grup ini juga bisa meminta untuk minta analisa bila menginginkan mengincar suatu saham. Nah, di sini ada rekan yang tergabung di grup ingin masuk di Unilever. Padahal gambarnya pada hari itu Unilevernya sudah naik tinggi di Oktober. Nah, gimana cara masuknya, di harga berapa? Nah, itu juga bisa ditanyakan di grup tersebut. Dan ini analisanya, dan akan diberikan acuan berapa mengambil ini. Nah, di sini saya sebutkan untuk lebih paling aman menunggu dikoreksi di dekat area support di 4340 sampai 4480. Nah, ini ternyata benar ya koreksinya. Jadi range-nya untuk buy ya di 4250 sampai 46 nih area yang cukup bagus untuk mengumpulkan buy weakness di Unilever. Di saat di 19 Oktober candlenya masih naik tinggi ya. Nah, di mana masuknya? Emang sangat agresif. Kalau agresif ya kita akan mulai entry di area ini. Namun itu akan cukup berbahaya. Nah, paling ideal adalah di area 4340 sampai 4480. Dan ternyata benar terjadi ketika masuk ke area support ini, koreksinya sudah jauh sangat mereda dan menjadi entry point yang sangat bagus. Nah, sekarang udah rebound. Nah, untuk rekan-rekan yang belum masuk di area support ini, bisa coba buy weakness ya. Nah, kemudian bisa ditahan dan kita akan masuk di harga terdekat di 4890 dan
terakhir di 5275. Dan jika tertembus ini akan confirm uptrend menuju ke area resisten berikutnya di 57 sampai 5925. Oke, saham berikutnya yang akan coba kita lihat yaitu Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau Agro. Dan ini seperti kita ketahui, Agro untuk saat ini untuk jangka menengah masih downtrend. Untuk jangka pendeknya di sini dapat kita lihat Agro ini sudah rebound yang mantul dari downtrend bagian bawah, kemudian sempat naik. Dan untuk saat ini dia Agro bergerak sideways. Nah, range-nya bawah di 1965 dan resistennya di 2170. Nah, ini rekan-rekan yang bila tertarik masuk bisa buy on weakness di range-nya 1965 sampai 2090. Bisa dikumpulkan. Kemudian ketika nanti berhasil benar break 2170, ini sudah ada dua kali di sini ya. Ada dua kali dia mencoba nembus namun masih gagal. Harusnya ketiga ini ada chance besar sekali Agro bisa menembus ya. Ini sudah tembus 2170. Ini akan mengejar target terdekat 2260 dan target utamanya di area resist 2430 sampai 2610. Ini akan jadi target utama dari Agro. Area ini akan menjadi target utama kenaikan dari Agro. Sekaligus dia break keluar dari downtrend dan akan rally ya, paling nggak menuju ke ALTH-nya di 29 ya, 2920. Di sini juga dapat kita lihat volume cenderung turun karena memang dia bergerak konsolidasi. Dan nanti ketika dia menembus 2170, kita harapkan volume juga ikut naik ya. Jika dia nanti menembus, volumenya mendukung lebih meningkat, ada peningkatan volume yang cukup signifikan, maka itu akan menjadi dua konfirmasi gerakan naik dari Agro. Jadi volume naik, harga break dari resisten 2170. Dari MACD-nya pun juga terlihat dalam sideway-nya ini tidak ada tekanan dari big money ya yang memaksa keluar, dan cukup terjaga pergerakannya hingga menunggu konfirmasi penembusan resist di 2170. Untuk saham terakhir, nah ini Waskita Karya. Nah ini untuk Waskita harus diwaspadai gerakannya, terutama untuk rekan-rekan yang masih hold saham-saham konstruksi, karena terlihat Waskita ini WSKT memimpin dari penurunan dari sektor-sektor konstruksi, di mana yang lainnya masih cukup oke ya di atas moving average 20. Namun WSKT ini malah bergerak sebaliknya, di mana malah sudah menembus ya, mulai downtrend ya, confirm masuk ke dalam downtrend dengan break low ya. Di sini dia break low dan dia juga break dari uptrendnya. Ini dapat kita lihat sini ya, uptrend ya. Setelah minggu lalu kita disuguhi ARB dua hari ARB di BPKP. Nah untuk 2 minggu lalu ya, dari awal ada BPKP, ini berlanjut ada WSKT ARB, hampir ARB, namun tutupan dia lolos dari ARB. Namun ini cukup berbahaya karena dia sudah keluar dari uptrend dan confirm break low dari pola downtrend jangka pendeknya. Nah, besok perhatikan apabila ini WSKT gagal rebound atau bertahan di atas supportnya di 840, ini ada chance dia akan lanjut downtrend menuju ke 785 dan 695. Jadi cukup berbahaya tekannya karena di sini kita lihat volume dari WSKT penurunannya sangat tinggi. Dan dapat kita lihat MACD-nya pun juga kembali tertekan cukup kuat. Itu rekan-rekan yang masih hold saham-saham berhubungan dengan konstruksi, harap
diperhatikan apabila nanti Senin depan WSKT-nya ini jeblok lagi dan gagal bertahan di atas support 840, ini akan sangat berbahaya. Terakhir kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG kita. Ini chart minggu lalu. Dan untuk minggu ini kita lihat IHSG keluar dari downtrend jangka pendeknya dan berhasil naik lagi, menguji resist all time high di 6693. Namun hari Jumat gagal. Namun dapat kita lihat minggu lalu Jumat malam ya atau Sabtu pagi Dow Jones tutup cukup oke. Nah, kita harapkan IHSG dapat retest kembali. Nah, kalau sampai gagal bertahan di atas 6636 atau malah di bawah 6600 lagi, ini akan cukup berbahaya untuk IHSG ya. Untuk potensi IHSG malah membuat double top di sini. Nah, ini kan cukup berbahaya. Nah, ini adalah resiko yang perlu kita waspadai di IHSG. Jadi untuk minggu depan masih wait and see ya. Semoga saja IHSG tetap bisa bertahan minimal di atas 6600, maka akan cukup oke ya untuk IHSG untuk bisa mencoba lagi resist all time high-nya di 6693 dengan target terdekatnya menuju ke angka psikologis 6800. Nah, yang perlu perhatikan yaitu bila IHSG lanjut turun, di bawah 6636 mulai waspada, apalagi nanti kalau sudah di bawah 6500 itu harus sangat-sangat waspada karena ada kemungkinan besar si IHSG membentuk pola double top di sini. Apalagi nanti bablas turun, close-nya di bawah 65 ya, apalagi di bawah 65, ini ada chance IHSG-nya bakal turun lagi menguji ke support yang lebih kuat ya. 64 adalah support minor, target minornya, dan target utamanya di support yang lebih kuat yaitu di area support 6265 sampai 6314. Ini adalah skenario negatif ya, skenario paling jelek di IHSG. Nah, skenario bagusnya yaitu IHSG ya bisa bertahan di atas 66 atau lebih bagus lagi bila dia bertahan di atas 6636 dan kembali mencoba naik dan berhasil tembus di atas 6693 dan mencapai 68. Ini adalah skenario yang bagus. Nah, untuk skenario jeleknya harus diwaspadai ya. Ini adalah penembusan penurunannya terus berlanjut dari bawah 66. Kemudian dia akan berhadapan dengan area support 65, 16. Gagal bertahan, dia akan potensi ke turun ya, menuju ke 63 ini. Nah, untuk volume sendiri, ini dapat kita lihat belum ada kenaikan yang signifikan, jadi kecenderungannya masih turun. Nah, di sini juga dapat kita lihat MACD-nya kembali negatif ya, merah lagi menandakan adanya tekanan jual. Oke, untuk video kali ini pembahasan sahamnya cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu keputusan beli dan jual. Terima kasih.